warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah di sore hari ini dengan bersilaturahmi walaupun lewat Zoom ya, Bapak Ibu. Mohon izin saya perkenalkan, nama saya Karmila, biasa dipanggil Ibu Mila. Saya dari Duta Wakaf Nasional dari Lembaga Aliansi Syariah. Ya, Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di sore hari ini. Di sore yang cerah sekali ya, kalau di Kota Bogor, alhamdulillah tidak hujan. Selamat sore juga Ibu Yohana, Ibu guru tercinta, dan Bapak dan Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sore ini. Nah, untuk kajian sore hari ini, marhaban ya Ramadan ya, Bapak dan Ibu, di bulan mulia ini kita diberikan kesempatan kembali untuk bisa beribadah di bulan Ramadan. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia, walaupun keadaan masih dalam suasana yang tidak memungkinkan ya Bapak dan Ibu. Dan sore hari ini menjelang kita berbuka puasa, setidaknya kita bisa menambah ilmu jariah kita, pahala jariah kita juga dari Bapak dan Ustadz kita yang akan memberikan sedikit kajian tentang Ramadan. Yang materi di sore hari ini adalah bagaimana kita dapat membangun momentum membangun bagaimana kita dapat membangun rumah di surganya Allah. Subhanallah, Masya Allah. Insya Allah kita pun dapat mendapatkan ilmu jariah dari para ustadz yang akan memberikan kajian di sore hari ini. Boleh saya sampaikan sedikit agenda di sore hari ini. Nanti kita akan buka dengan pembacaan Al-Fatihah, kemudian kita ada dengarkan sedikit kajian tentang Ramadan, yaitu momentum membangun rumah di surga oleh Bapak Ustadz Muhammad Ainul Yakin. Kemudian nanti ada pengenalan sedikit tentang program Kuantum Wakaf, dan nanti ada testimoni dari Ibu Dian bagaimana beliau memulai untuk berwakaf. Baik, dan Bapak dan Ibu, dengan rasa hormat kita akan mulai acara hari ini dengan pembacaan Al-Fatihah bersama-sama. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik Bapak dan Ibu, untuk tidak mengurangi waktu yang terus berjalan, untuk yang pertama kami akan informasikan bahwa kajian di Ramadan minggu pertama ini dengan materi Ramadan momentum membangun rumah di surga oleh Bapak Ustadz Muhammad Ainul Yakin. Beliau adalah General Manager dari Lembaga Wakaf IPKADI dan beliau pula yang akan memberikan sedikit ilmu jariah untuk kita bersama. Baik, untuk Bapak Ustadz Ainul Yakin, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya izin share screen-nya. Ustadz Ainul yang sebentar wajahnya saya belum kelihatan ini. Atau dibantu Ustadz Zulkifli? Yang video antum yang mana Ustadz? Yang mana? Yang videonya biar kelihatan juga. Ya. Belum kelihatan videonya. Boleh di on videonya Ustadz? Ya. Iya. Kita tunggu ya teman-teman. Ya. Belum kelihatan videonya. Ya. Ya, silakan Ustadz. Sudah terlihat? Sudah.
Ya, dibantu share screenshot. Ini nggak bisa di sini. Baik, silakan untuk mulai dulu, nanti Ana bantu screen share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul 'azim. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum berlanjut saya ingin menyamakan frekuensi dengan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon diaminkan doa-doa ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya man la yahtaj ila bayani wa tafsir, hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma ya muyassir yassir alaina kulla asir. Allahumma ya muyassir yassir umurana umurad dunya wal akhirah. Ya Allah, Engkau lah yang maha mengetahui atas kebutuhan-kebutuhan kami, ya Allah. Penuhilah kebutuhan kami, ya Allah. Ya Allah, Engkau lah yang maha memudahkan. Mudahkanlah urusan kami, ya Allah, baik urusan dunia maupun urusan akhirat kami. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang penuh dosa dan khilaf. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kekhilafan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Bayangkan wajah ibu kita yang wajahnya bersinar, penuh kasih sayang. Ibu kami, ya Allah, yang telah mengandung kami 9 bulan dengan susah payah. Melahirkan kami dengan susah payah, bahkan rela untuk mengorbankan nyawanya. Mengasuh kami, mendidik kami, bahkan selalu mendoakan kami, ya Allah. Sehingga kami sampai seperti saat ini. Ampunilah dosanya, ya Rabb. Ampunilah kekhilafannya, ya Rabb. Yang sudah meninggal, ya Allah, luaskanlah alam kuburnya. Berikan rahmat kepadanya. Jadikanlah kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang masih hidup, ya Allah, berikanlah umur panjang dalam ketaatan kepadamu, ya Allah. Bayangkan wajah ayah kita. Ayah kami, ya Allah, yang gagah, luar biasa mencari nafkah untuk kami. Mendidik kami, merawat kami, bahkan selalu mendoakan kami sehingga kami seperti saat ini. Ampunilah dosanya, ampunilah kekhilafannya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Ramadan. Allahumma barik lana, Allahumma barik fi auladina wa dhurriyyatina wa talamidina. Wa la tadurruhum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Berkahilah kami, ya Allah. Berkahilah aktivitas kami. Berkahilah anak dan cucu kami, ya Allah. Jadikanlah kami dan mereka menjadi hamba-Mu yang selalu taat kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kehidupan dunia bahagia, kehidupan akhirat bahagia, dan kumpulkanlah kami di surga-Mu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Di bulan Rajab, bulan Sya'ban, kita berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Dan sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan. Dan Alhamdulillah.
Kita sekarang berada di hari keempat bulan Ramadan. Kenikmatan yang sangat besar yang dinanti-nantikan oleh umat Islam seluruh dunia, datangnya Ramadan. Bahkan kita mendapatkan kesempatan di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kita semua ketika ditanya apakah kita menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala, maka jawaban kita serentak sama, yaitu sangat menginginkan kebahagiaan akhirat, surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika Allah berikan kesempatan kita mendapatkan bulan Ramadan, tentu saja kita tidak boleh menyia-nyiakan bulan yang mulia, yang penuh berkah ini. Bulan di mana orang berlomba-lomba untuk beribadah. Bulan di mana orang berlomba-lomba beramal soleh. Dan alhamdulillah, di sore hari ini, mungkin kebanyakan orang lain masih ada yang sibuk dengan pekerjaannya. Ada yang sibuk ngabuburit di jalan dan seterusnya. Tapi alhamdulillah, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di forum yang luar biasa, majelis ilmu, di mana majelis ilmu adalah raudhah min riyadil jannah fid dunya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa majelis ilmu ini adalah taman-taman surga yang ada di dunia. Maka kita sangat bergembira Allah pertemukan kita di forum yang baik ini. Sudah bisa di-share screen, Saat Zul? Siap. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tentu saja saya sangat berterima kasih diberikan kesempatan sore hari ini berkumpul dengan orang-orang baik, di mana kita semua punya tujuan yang mulia dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan tentu saja kita menginginkan bahwa di antara kita terus saling mengingatkan agar kita bisa menjalani kehidupan kita di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Begitu banyak cobaan, begitu banyak rintangan, begitu banyak duri dan lain sebagainya di hadapan kita dalam kehidupan dunia ini. Maka oleh karena itu, tentu saja kita berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita agar kita bisa berjalan dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini tentu saja kita diberikan peluang yang sangat banyak, bahkan ditawarkan mau melalui pintu mana kita masuk surga. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita pintu-pintu surga tergantung amal keutama yang kita punya. Amal unggulan yang kita punya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mau masuk surga, mau lewat pintu mana? Kira-kira. Kita tinggal pilih. Saking baiknya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang berinfak dengan sepasang hartanya di jalan Allah, maka ia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Hai hamba Allah, inilah kebaikan. Maka orang yang termasuk golongan ahli salat, dia akan dipanggil dari pintu salat. Orang yang termasuk golongan ahli jihad akan dipanggil dari pintu jihad. Orang yang termasuk golongan ahli puasa akan dipanggil dari pintu royan, khusus orang yang gemar berpuasa. Dan orang yang termasuk golongan ahli sedekah, ahli infak, ahli wakaf, maka Allah akan panggil dari pintu sedekah. Masya Allah, luar biasa. Jadi tinggal pilih melalui pintu mana kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita harus berjuang dulu ya. Kelihatannya mudah, tapi perlu tadhiyah, perjuangan, pengorbanan untuk meraih
nikmat Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada hari ini adalah kita ingin membangun rumah, membangun istana di surga melalui bulan Ramadan. Dan begitu banyak keutamaan amal soleh yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala bahkan juga memberikan perumpamaan pahala sedekah, pahala infak, pahala wakaf yang sangat luar biasa bagi kita yang gemar berwakaf. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya, mensedekahkan hartanya, mewakafkan hartanya di jalan Allah seperti satu biji yang kemudian dari satu biji itu tumbuh ya 7 tangkai, dan pada setiap tangkai ada 100 biji, artinya jumlahnya 700. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah maha luas, maha mengetahui. Kalau kita bersedekah, ini konteksnya di luar Ramadan ya. Sedekah, ayat ini konteksnya di luar Ramadan. Kita dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Bagaimana dengan Ramadan? Masya Allah. Allah akan melipat gandakan yang berlipat-lipat ketika kita berinfak, bersedekah, berwakaf di bulan Ramadan. Maka momentum yang paling baik ketika di bulan Ramadan ini kita persiapkan sedekah yang banyak, infak yang banyak, wakaf yang banyak. Niat wakaf ditancapkan di bulan Ramadan ini karena niat baik itu juga akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa di bulan Ramadan ini pahala dilipat gandakan. Ya, pahala dilipat gandakan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu hadis qudsi, Rasulullah bersabda, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Kemudian Allah berfirman, yang artinya kecuali amalan puasa. Amal puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya. Aku sendiri yang akan memberikan pahala disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala amalan apapun dilipat gandakan oleh Allah di bulan Ramadan. Pahala sunnah, pahala wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat. Kecuali pahala puasa. Karena yang paling tahu yang akan memberikan pahala puasa adalah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar puasa kita. Karena kita macam-macam puasa, ya. Orang boleh sama rahim lah dilahirkan, tapi berbeda cara berpuasanya. Ada berpuasa karena mertua, ada nggak tuh? Ada berpuasa karena teman, ada berpuasa karena malu, ada juga, ya. Nah, tinggal Allah akan menilai sebesar apa niat kita, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah terhadap bagi orang yang berpuasa. Dan saatnya di bulan Ramadan ini kita panen pahala, ya.
hidup kita cuma sebentar di dunia, nggak lama. Ukuran umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam cuma 63 tahun. Kalau lebih, udah dapat bonus. Dan yang bekal yang banyak kita sangat memerlukan. Karena kehidupan akhirat sangat panjang. Sebelum kita tahu kaki kita, apakah kaki kita melangkah ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kemudian kita terpeleset ke dalam nerakanya Allah wal-'iyadzu billah, penantian itu sangat panjang. Allah menggambarkan al-yaumu fil akhirah ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di akhirat sebanding dengan 1000 tahun di dunia. Kalau dihitung berapa ribu tahun, berapa juta tahun nanti di akhirat, penantian kita dan seperti apa kondisi kita, itu akan berbanding lurus dengan apa yang kita lakukan di dunia ini. Kenapa kok bisa lama, Ustadz, di sana? Bagaimana tidak lama? Satu persatu umat Nabi Muhammad dan juga seluruh manusia dari sejak Nabi Adam alaihissalam dihisab oleh Allah, diadili oleh Allah. Hakimnya cuma satu yang maha adil, Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak manusia? Kalau ditotal dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai kemudian hari akhir nanti, berapa banyak manusia? Triliunan manusia. Satu persatu dihisab dari sejak dia balik sampai meninggal. Maka penantian kita lama. Lalu, amal apa yang kemudian kita unggulkan untuk menjadi bekal yang ribuan tahun di akhirat nanti? Tentu saja kita harus memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat umur, nikmat sehat ini untuk terus beramal soleh. Jadikan setiap aktivitas kita bernilai pahala, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kita di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita punya peluang. Ketika datang bulan Ramadan ini, kita punya peluang untuk bisa membangun istana di surga, membangun rumah di surga melalui bulan Ramadan itu, yaitu dengan cara membangun masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man bana masjidan libtigha' mardatillah banallahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun sebuah masjid karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan membangun untuknya sebuah istana di surga. Masya Allah, luar biasa. Siapa yang tidak mau istana tersendiri di surga? Tentu saja kita semua menginginkannya. Tinggal apakah kita mau bergerak untuk membangun istana itu atau tidak? Paling tidak, mari kita kemudian punya niat yang baik untuk kemudian bisa membangun istana di surga. Karena ini janji Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan kita akan tagih nanti. Tinggal kita apa? Melaksanakan apa yang dianjurkan kepada kita agar kita mendapatkan kebahagiaan akhirat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika hadis tentang pintu-pintu surga, ahli salat masuk pintu surga melalui pintu salat, ahli sedekah melalui pintu sedekah, ahli puasa melalui pintu puasa. Abu Bakar As-Siddiq, ya, sahabat Abu Bakar As-Siddiq lalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu sakhsin yajid an tadkhulu min kulli bab ya Rasulullah?" Adakah orang yang bisa masuk ke surga dengan pintu-pintu semuanya itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, bisa. Bisa orang masuk surga dengan pintu salat, pintu sedekah, pintu puasa dan lain sebagainya. Dan Rasulullah mengatakan, aku berharap salah satunya adalah engkau, wahai sahabatku. Subhanallah. Abu Bakar As-Siddiq memang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
yang paling dekat dengan Rasulullah. Kemudian diberikan julukan As-Siddiq karena selalu membenarkan ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh karena itu tentu saja kita menginginkan hal tersebut, ingin punya istana di surga. Mari kita niatkan, mari kita ikhtiarkan, yang insya Allah dengan itu kita bisa meraih rumah, meraih istana di surga dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya mewakili Lembaga Wakaf IKADI tentu saja sangat berterima kasih bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di forum yang baik ini. Kita sama-sama saling menasihati di antara kita, saling mengingatkan di antara kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini agar kita semua bisa menjalani kehidupan di dunia dengan baik. Dan Lembaga Wakaf IKADI salah satunya punya program-program berkenaan dengan wakaf, membangun masjid. Bahkan kita punya target membangun satu masjid di setiap satu kecamatan. Syukur alhamdulillah sampai saat ini kurang lebih 450 masjid telah kami bangun melalui Lembaga Wakaf IKADI yang tersebar di seluruh Indonesia, dari timur ya, ada di NTT, NTB, ada beberapa masjid, Bali ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan, bahkan di Flores juga ada kita bangun masjid. Ada satu masjid di Kebumen, itu luar biasa ya. Jarak yang kita tempuh sangat jauh dan naik bukit. Mobil kita nggak bisa naik, kita menggunakan mobil warga setempat untuk meninjau masjid tersebut. Ya, karena titipan hamba Allah kepada kami Lembaga Wakaf IKADI, maka kami melaksanakan amanah itu. Dan juga kami mempunyai program gerakan wakaf 1 juta Al-Quran untuk menghidupkan masjid-masjid yang sudah kita bangun yang tersebar di seluruh Indonesia. Begitu juga kami punya program yang tidak kami tampilkan pada saat ini, yaitu membangun pesantren. Alhamdulillah kita sudah membangun 4 pesantren dan 1 sedang dibangun di Surade, Sukabumi. Ya, mohon doanya kepada Bapak Ibu sekalian semua agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang yang sudah menerima santri di Purwakarta sudah angkatan keempat tingkat SMP ya, itu di Jawa Barat, Purwakarta Jawa Barat, lalu ada di Banyumas Jawa Tengah, kemudian ada di Lampung Selatan, kemudian ada di Palangkaraya, dan satu lagi sedang membangun yaitu di Surade. Ada beberapa yang sudah masuk tanah wakaf ya kepada kami, dan insya Allah menjadi program untuk membangun pesantren, membangun lembaga pendidikan, karena kita butuh generasi-generasi yang soleh dan solehah untuk meneruskan dakwah, untuk meneruskan negara ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan satu lagi yang ingin kami sampaikan yaitu setiap masjid yang kami bangun melalui donatur itu akan diberi prasasti ya atas nama pewakif. Jadi kita berikan, kita tempelkan prasasti atas nama yang berwakaf, menjadi salah satu penghargaan bagi orang yang berwakaf. Dan tentu saja intinya adalah cuman dunia, tetapi yang kita harapkan adalah bagaimana kita bisa membangun istana, membangun rumah di surganya Allah Subhanahu Wa Taala, terutama di momen yang paling baik, yaitu di bulan Ramadan saat ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat walafiat, diberikan umur panjang oleh Allah, bisa menjalani bulan Ramadan dengan baik, dan tentu saja kita meraih keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan, di antaranya yaitu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Untuk berdonasi ada di bawah situ tentang rekening, bisa melalui transfer rekening ataupun melalui scan barcode QR ada di bawah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit sebelum saya akhiri materi pada sore hari ini,
IKD adalah satu ormas, singkatan dari Ikatan Dai Indonesia, ormas yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan. Bagaimana kita bergerak untuk memakmurkan masyarakat-masyarakat dengan lingkungan dakwah, saling mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa memandang perbedaan, karena kita ingin menyatukan ya ukhuwah Islamiyah yang kemudian kita junjung tinggi. Oleh karena itu, mohon doanya mudah-mudahan kami bisa istiqomah dalam menjalankan amanah ini dan juga tentu saja bermitra, juga bersinergi dengan Bapak Ibu sekalian seluruhnya, bahkan di seluruh Indonesia, agar kita sama-sama memakmurkan negara kita yang kita cintai ini dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan kita dipertemukan di lain kesempatan dengan forum yang lebih baik lagi insya Allah. Saya kira itu dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu sempurna ilmu yang disampaikan oleh Pak Ustadz Ainul Yakin. Masya Allah ya Bapak dan Ibu. Hari ini kita mendapatkan ilmu jariah bahwa salah satu kita dapat membangun rumah di surganya Allah adalah dengan amal jariah, yaitu terutama dengan wakaf. Nah, berikut bagaimana kita bisa berwakaf walaupun dalam keadaan yang masih minim mungkin Bapak dan Ibu income-nya atau hartanya, tapi Bapak dan Ibu bisa berwakaf melalui IKD tadi ya, dengan membangun masjid. Dan berikutnya mungkin Pak Ustadz Julhamdi M. Saad LC akan menyampaikan beberapa atau sedikit tentang pengenalan program Kuantum Wakaf yang Bapak dan Ibu bisa mengikuti program Kuantum Wakaf ini melalui Aliansi Syariah. Ya, Bapak Julhamdi M. Saad, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kesempatan sore hari ini ya, di bulan Ramadan yang mulia ini, yang mana alhamdulillah kita hari ini mendapatkan penguatan ya untuk benar-benar bisa memaksimalkan Ramadan kita di tahun ini ya, karena tidak ada jaminan ya apakah tahun depan kita akan ketemu Ramadan ya. Buktinya apa? Buktinya di tahun ini kita banyak sekali mendengar ya keluarga kita, ustadz-ustadz kita ya, teman-teman kita ya yang tahun lalu masih bersama kita di Ramadan, tapi setelah Ramadan ya kita baca berita bahwa yang terkena COVID, yang meninggal ya, apalagi di tahun lalu itu banyak sekali ustadz-ustadz ya, ustadz-ustadz yang saya kenal juga ya yang meninggal di tahun lalu, dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, bahkan setiap bulan ya. Dan tahun ini mereka-mereka tidak lagi ketemu dengan bulan Ramadan gitu ya. Artinya kita tidak boleh menunda amalan sekecil apapun amalan yang bisa kita lakukan. Tentu momentum Ramadan inilah momentum terbaik kita untuk bisa mengisinya sebaik mungkin ya. Saya ingat satu cerita yang ini selalu motivasi saya ya, bahwa ada seorang sahabat ya, Jabir bin Abdullah ya, yang kisahnya mungkin sering kita dengar ya, kalau menjelang Ramadan kisah beliau ini selalu menarik untuk kita ulang-ulangi. Bahwa suatu ketika beliau pernah bermimpi bahwa dalam mimpinya ya dia di depan pintu surga bersama dengan dua orang sahabat beliau ya yang bareng-bareng masuk Islam pada waktu itu. Nah, salah seorang sahabat itu masuk Islam bareng-bareng, tapi meninggalnya ada yang meninggal lebih dulu ya, meninggal karena berjihad di jalan Allah ya, mati syahid di jalan Allah. Yang satunya tahun depan baru meninggal ya, meninggalnya bukan karena berjihad tapi karena memang kondisinya sakit meninggal. Nah, dua orang ini di depan pintu Ka'bah, di depan pintu surga bersama dengan sahabat Jabir ini. Kemudian dia melihat bahwa
malaikat memanggil salah seorang dari keduanya. Nah, yang menariknya adalah ya Bapak Ibu, yang dipanggil duluan adalah yang meninggal bukan karena mati di jalan Allah, bukan karena syahid di jalan Allah ya. Yang dipanggil duluan masuk surga adalah yang meninggal karena sakit. Nah, inilah yang membuat heran sahabat Jabir. Kenapa? Ada apa gerangan? Padahal kita semua tahu bahwa pahala orang yang berjihad di jalan Allah adalah pahalanya masuk surga ya tanpa hisab gitu ya. Nah, akhirnya besoknya beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya di tengah para sahabat yang lain. Lalu Rasulullah menjawab ya, apakah engkau heran dengan keutamaan tersebut? Ya, Rasulullah balik bertanya, bukankah tahun lalu ya sahabat kita tersebut ikut berpuasa Ramadan bersama kita? Nah, itu pernyataannya menarik gitu ya. Ikut puasa Ramadan bersama kita, ikut sholat bersama kita, ya ikut berpuasa bersama kita, ikut memaksimalkan Ramadannya bersama kita. Maka ketahuilah bahwa pahala mereka berdua ya itu seperti langit dan bumi. Ya, itu luar biasa sekali. Artinya satu Ramadan kalau bisa dimaksimalkan ya dengan kita mengisinya dengan kebaikan-kebaikan, baca Al-Qur'an, ya bersedekah, berinfak, berwakaf, ya berzikir dan seterusnya ya. Itu pahalanya kalau Ramadan tahun ini bisa kita maksimalkan, tentu pahalanya lebih besar daripada pahala orang yang berjuang di jalan Allah, mati syahid di jalan Allah. Nah, ini dengan syarat bahwa kita bisa memaksimalkan Ramadan tahun ini. Itu menarik sekali ya, itu selalu motivasi kita untuk bisa memaksimalkan Ramadan kita di tahun ini. Nah, menyambung apa yang disampaikan oleh Ustadz Ainul Yakin tadi, ya berkenaan dengan bagaimana kita membangun rumah di surga, ya tentu jawabannya adalah dengan cara membangun masjid, gitu ya. Dengan cara membangun masjid kita bisa memiliki rumah di surga. Artinya kita sudah punya coupling, ya punya coupling istana di surga bahkan ya, bukan sekedar rumah tapi istana. Nah, ini pertanyaannya buat kita semua. Sebagai orang beriman, ya pengen nggak sih bisa berwakaf dengan membangun masjid? Ya, boleh nggak dijawab di chat kalau kita kepengen gitu ya. Sebagai orang beriman tentu ya, tentu jawabannya sama ya, pengen ya. Ya, kalau kita orang beriman tidak ada rasa iman di hati kita, pengen punya masjid, pengen membangun masjid, rasanya dipertanyakan ya keimanan kita. Ya karena kita tahu ya kita pengen punya rumah di surga, pengen punya istana di surga. Ya kalau keinginan saja belum ada, nah ini dipertanyakan pengen masuk surga nggak kita gitu ya. Nah ini menarik. Nah kalau bangunan masjid yang kita bisa bangun seperti ini kira-kira pengen nggak? Ya saya ingin kita memancing dulu nih Bapak Ibu ya untuk memunculkan keinginan gitu ya. Kalau kita bisa punya masjid seperti ini tentu alhamdulillah banget ya. Ini masjid bagus banget. Atau masjid yang seperti ini kira-kira yang udah lumayan juga ya kalau kita bisa bangun masjid seperti ini. Atau masjid yang seperti ini. Wah, ini masjid halamannya gede sekali ya, luar biasa ini. Indah sekali juga, luar biasa kalau kita punya uang ya bisa bangun masjid seperti ini. Atau masjid yang seperti ini, ya di depannya ada air mancurnya, indah sekali gitu ya. Orang bisa wisata religi ke masjid sambil menikmati pemandangan di depan masjid gitu ya. Nah, atau masjid yang ini, wah, ini indah sekali ya menara-menaranya ya luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa bangun masjid seperti ini. Nah, ya kalau kita bisa bangun masjid seperti itu, yang bahagianya adalah ya kalau orang sholat di dalamnya. Ya, kita bisa kebayang ya kalau orang sholat di dalamnya ya setiap hari 5 waktu ya masjid kita digunakan untuk sholat berjamaah. Ya orang-orang sholat di sana ya. Kemudian juga kita bisa dapat pahala ya, kebayang ya, dapat pahala dari setiap orang yang sholat di dalam masjid tersebut. Ya, bahkan pahalanya akan terus mengalir ya ketika masjid tersebut yang kita bangun masih bisa digunakan oleh orang-orang untuk beribadah ya, untuk sholat, untuk berzikir, untuk membaca Al-Qur'an ya, i'tikaf dan seterusnya. Ya, maka pahalanya pasti ya dari ribuan orang itu yang sholat setiap hari kalau masjidnya besar itu kita akan juga kebagian pahalanya. Kan seperti itu. Gitu ya. Pahala wakaf itu kan adalah ketika sesuatu yang kita bangun itu dipakai ibadah oleh orang lain, maka kita yang membangunnya mendapatkan pahala orang yang mengerjakan pahala tersebut. Nah, pertanyaannya pengen nggak sih punya pahala jariah dari membangun masjid seperti ini? Ya, jawabannya gimana? Pengen ya? Saya yakin semua kita kepengen.
Nah, dan yang berikutnya adalah juga kita bukan cuma dapat pahala orang sholat, ternyata kalau orang itu juga membaca Al-Quran, belajar menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran di masjid tersebut, ya tentu kita juga pasti dapat pahala ya. Bahkan pahalanya adalah dari setiap huruf, ya setiap huruf yang dibaca, ya setiap huruf yang dibaca alif, lam, mim, ya itu kita dapat pahala, ya. Apalagi kalau mereka bisa sambil menghafal Al-Quran, ya. Jadi itulah keutamaan ya pahala jariyah, amal jariyah berupa wakaf ya. Termasuk juga pahala dari anak-anak yang baru mau belajar Al-Qur'an ya, baca Iqra gitu ya. Itu juga kita dapat pahalanya ya. Orang yang belajar untuk ilmu, belajar Al-Qur'an yaitu mendapatkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah kalau sampai mereka bisa hatam Al-Qur'an gitu ya, menghatamkan hafalan Al-Qur'annya luar biasa, hatam Al-Qur'an 30 juz gitu ya, membaca Al-Qur'annya di masjid yang kita bangun ya. Dan apalagi mereka nanti bisa mengajarkannya kembali ya, mengamalkannya. Kebayang kita pahala jariyahnya luar biasa sekali ya kita dapatkan insya Allah. Amin ya. Nah, bahkan ya kita bisa kirim ya pahala jariyah atas nama mereka. Artinya apa ini? Ya kita bangun masjid atas nama orang tua. Kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, siapa sih orang sebagai anak yang nggak kepengen masuk surga bareng orang tuanya, bareng ayah ibunya? Ya, dulu mungkin orang tua kita mau bangun masjid, nggak kebayang ya, buat nyekolahin kita, buat biayain kita sekolah aja udah berat gitu ya. Gimana caranya mereka mau bangun masjid, ya kan? Nggak kepikir mungkin kayak kalau orang tua kita nggak kaya dulu mikirnya adalah bagaimana kita bisa sekolah ya, bisa berpendidikan, bisa makan seterusnya. Nah, saatnya sekarang kita bisa bangun masjid atas nama orang tua kita, gitu ya. Jadi kalau kita mau balas jasa mereka adalah apa? Dengan membangun masjid atas nama orang tua. Insya Allah bisa kita lakukan, gitu ya. Nah, jadi kalau kita bisa bangun masjid itu, ya di sini kita dapat membangun rumah Allah ya di dunia, ya tentu juga otomatis membangun rumah kita di surga. Nah, maka dicari nih 100 orang baik setiap hari, ya. Mudah-mudahan hari ini ada 50 orang baik ya yang mau ikut membantu membangun masjid ya. Nyumbang semen pasir ya, diniatkan atas nama orang tua itu insya Allah juga dapat kebagian pahala jariyahnya. Ya, bangun rumah di surga untuk mendidik orang tua, wakaf masjidmu bangun rumah Allah di dunia. Ya, wakaf masjidmu bangun rumah Allah di dunia. Ya, tadi kita membangunkan rumah orang tua kita di surga dengan niat pahalanya untuk orang tua kita, ya. Orang tua kita mendapatkan pahala jariyah berupa pahala wakaf ya dari masjid yang kita bangun. Nah, ini contoh ini teman saya ini saya ambil dari Facebooknya beliau ini Fauzan ya, teman saya dari Aceh. Ini orang tuanya baru meninggal ini, ya baru meninggal berapa bulan yang lalu. Dia bangunkan musola, ya musola Masjidtoh namanya. Ya ini di Indramayu dia bangunkan musola, tapi dia orang Aceh, ya. Jadi itu foto-fotonya pada saat dia pertama kali bangun masjid, gitu ya. Dia kumpulin anak yatim di situ dekat situ, ya, dan orang di situ. Kemudian bangun masjid. Alhamdulillah sekarang sudah selesai, ya. Dan Ramadan tahun ini udah dipakai, ya. Sudah dipakai buat anak-anak ngaji, buat apa namanya iftar bersama, buat tarawih itu luar biasa, gitu ya. Nah ini karena dia punya duit, ya. Ini kan teman saya ini bos travel ini, dia kerja di apa namanya punya travel haji umroh, ya. Saya pernah umroh sama beliau juga, ya. Dia punya uang, dia punya bisnis, gitu. Dia bisa bangun masjid atas nama orang tuanya. Nah sekarang gimana caranya biar kita juga bisa bangun masjid atas nama diri kita dan orang tua, ya. Kalau kita membangun masjid aja butuh biaya 500 juta, ya 500 juta itu juga nggak besar ya. Paling masjidnya juga ukuran kecil ya. Kalau kita mau masjid mewah seperti yang tadi, artinya kita harus punya dana miliaran ya, 5 miliar ke atas paling nggak kalau kita mau membangun masjid yang pertama tadi ya. Nah, ada caranya ya. Cara pertama ya. Kalau kita mau punya uang 500 juta, maka kita per bulan sisiin 1 juta. Ya, ditabunglah 1 juta per bulan. Tetapi butuh berapa lama? Kita butuh waktu 500 bulan. Ya, 500 bulan itu kan 41 tahun. Ya, 41 tahun 6 bulan baru bisa ngumpulin uang 500 juta dengan syarat nggak pernah dipakai gitu ya. Dan pertanyaan kedua adalah mungkin nyampe nggak usia kita? Ya, 41 tahun ke depan. Ya, kalau sekarang usia kita 40, usia 81. Rata-rata usia umat Rasulullah 60 sampai 70 tahun, belum tentu sampai. Gitu ya. Nah, ini cara pertama. Nah, maka kita ada cara kedua. Nah, cara kedua ini insya Allah niat mulia kita untuk orang tua kita, untuk diri kita sampai.
Dengan cara apa? Dengan cara ikut program yang namanya Repro Syariah Alisya. Ada program namanya Kuantum Wakaf. Nah, program Kuantum Wakaf ini memungkinkan kita, siapapun kita, ya, asal mau aja menyisihkan 10.000, 20.000, 30.000 per hari, ya kita bisa ikut kok program ini dan bisa berwakaf masjid. Nah, karena kita sudah kerjasama dengan lembaga IKADI tadi, gitu ya. Nanti IKADI yang akan bangunkan masjid kita. Ya, kita dananya disiapkan melalui program ini, ya. Nah, program ini menariknya adalah walaupun kita baru berjalan ikut program ini 4 bulan contoh. Nggak usah 4 bulan deh, sekali atau 2 kali atau 3 kali, terserah lah. Intinya program ini kita ikut program Repro ini, ya. Bila mana ya baru berjalan beberapa bulan saja meninggal dunia, nah, rekening ini ya program Repro Syariah ini bisa memberikan dana sebesar 500 juta. Nah, dana itu yang diwakafkan. Ya, dana itu yang diwakafkan. Sebenarnya nilainya lebih dari 500 juta gitu ya, tapi memang alokasi wakafnya adalah 500 juta yang bisa kita serahkan kepada lembaga wakaf yang nanti kita tunjuk ya. Kita mau kerjasama dengan lembaga mana. Nah, kalau kita mau bangun masjid, maka hari ini kita undang ya dari IKADI yang memang lembaga wakaf yang kerjasama sama kita untuk kita alokasikan dananya nanti ditransfer ke lembaga IKADI untuk dibangunkan masjid atas nama kita. Nah, ini ada Ibu Dian ya, nanti insya Allah Ibu Dian mau testimoni ya, Ibu Dian. Setelah ini testimoni gimana caranya Ibu Dian menyiapkan dana ya untuk anak-anaknya yang 3 ya, dan juga bagaimana Ibu Dian menyiapkan wakaf melalui program ini ya. Ada juga ini Pak Mardianto, ini beberapa contoh saja ya, saya mau kasih lihat di hari ini. Pak Mardianto nyiapin dana wakaf 5 miliar ya. Karena Pak Mardianto sendiri dia punya tanah beberapa hektar ya, yang memang dia mau bangun masjid. Nah, cara dia nyiapin dana 5 miliarnya dari mana? Dari program Kuantum Wakaf. Jadi Kuantum Wakaf ini sudah menyiapkan dana 5 miliar ya, yang akan ready buat Pak Mardianto bangun masjidnya. Ya, dia nyicil per bulannya melalui program ini 4 juta sebulan. Ya, dia sebagai anggota DPRD ya Kota Bogor ya. Ini juga ada ibu rumah tangga menyisihkan uang ya sekitar 30.000 apa 20.000 per hari ya, menyiapkan wakaf atas nama orang tua ya. Nilai wakafnya 600 juta. Kemudian juga ada Ibu Nur, yang mudah-mudahan hari ini juga hadir. Ibu Nur 30.000 per hari menyiapkan wakaf 1 miliar dengan program Kuantum Wakaf. Ya, dananya udah ready hari ini juga. Ya, Bu Nur tinggal nyicil aja ya per bulan sekitar 900.000 sampai 1 juta ya. Dana wakafnya 1 miliar sudah siap untuk nanti dibangunkan masjid. Ya, ini juga ada Pak Hari ya, nilai wakafnya 300 juta bisa gitu ya. Untuk apa? Untuk dia niatkan berwakaf melalui program ini. Ini ada Pak Yoga juga ya, wakafnya 1 miliar untuk satu keluarga ya, ikut program Kuantum Wakaf. Ya, nah, pertanyaan kita, berapa sih cicilan rumah ini? Ya. Kalau rumah mewah ini aja kalau 1,9 miliar ini kan paling enggak cicilannya sekitar 10, 15 sampai 20 juta lah ya per bulan. Kalau harga sekitar 2 miliar itu. Ya, sekitar 15 sampai 20 juta sebulan cicilannya. Ini aja orang mau. Ya, yang rumah ini pasti ditinggalkan kan? Pasti ditinggalkan. Paling ditempatin berapa tahun aja ya, dan rumah ini pasti ditinggalkan dan orang mau untuk mencicil ya. Nah, kalau rumah yang agak sederhana begini mungkin sekitar 3-4 juta atau 5 juta aja orang juga mau ya untuk nyicil rumah di dunia. Ya, kita mau nyicil rumah di surga hanya 30.000, 50.000 per hari, 1 juta sebulan, tentu sangat ringan sekali gitu ya. Tapi jangan dikira ringan karena ada setan ya, ada iblis yang menggoda kita ya. Jangan, itu pengeluaran, itu nggak usah, nanti kamu buat makan gimana, buat anak sekolah gimana, buat cicilan gimana. Nah, itu kita ditakut-takuti dengan kemiskinan biar kita nggak bisa bangun rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi hanya dengan menyisihkan 10.000 ya 50.000 per hari, tergantung besar masjid seperti apa yang mau kita bangun gitu ya. Kalau kita mau bangun masjid 5 miliar tentu iurannya ya, iuran wakafnya bisa lebih besar gitu ya. Kalau kita mau hanya masjid yang sederhana mungkin 10.000 cukup gitu ya. Dan tentu sangat ringan sekali ya kita bisa punya rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau teman-teman hari ini Bapak Ibu yang pengen punya wakaf masjid, nanti kita alokasikan kepada IKADI ya, bisa ikut programnya, hubungi aja Duta Wakaf yang mengundang Bapak Ibu di hari ini. Ya, caranya gimana nanti akan dikasih tahu program Kuantum Wakaf itu seperti apa. Intinya kita sudah bisa menyiapkan dana wakaf dengan cara mudah, sederhana ya, dan instan gitu ya, dengan cara Kuantum Wakaf. Itu saja dari saya. Silakan saya kembalikan ke Bu Mila karena waktu tinggal dikit untuk diberikan testimoni kepada Ibu Dian. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Julhamdi. Dan berikutnya kita akan dengarkan testimoni dari Ibu Dian Andriani, bagaimana beliau sudah mulai berwakaf sejak saat ini. Kami persilakan Ibu Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mila, juga Bapak Ustadz Jul yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi, untuk memberikan testimoni kaitan dengan program wakaf ini. Yang melatar belakangi saya untuk berwakaf yaitu saya sering melihat baik itu di media sosial ataupun di lingkungan sekitar ataupun di perkampungan-perkampungan, memang banyak sekali masjid-masjid yang perlu dibantu ya untuk pembangunannya. Sebenarnya banyak keinginan dalam diri saya ingin membangun sebuah masjid, namun kemampuan yang tidak memadai bagi saya untuk bisa membangun sebuah masjid. Alhamdulillah saya ketemu dengan teman lama saya, Ibu Ina, waktu itu dia menawarkan satu produk ya, satu produk asuransi syariah yang isinya sangat bagus sekali. Di mana yang sering kita tahu kalau asuransi itu biasanya menawarkannya kaitannya hanya mengcover untuk asuransi kematian, asuransi kecelakaan, yang itu sifatnya kita memberikan warisan kepada anak kita yang berada di dunia, tidak ada tujuan akhiratnya. Nah, dalam produk ini ternyata ada tujuan akhiratnya yang bisa membantu kita di kemudian hari. Seperti yang kita ketahui bahwa bila seorang meninggal itu kan putus segala semua amal jariahnya, amalnya, yang mana hanya 3 yang dapat membantu kita. Salah satunya yaitu amal jariah kita, doa anak soleh serta ilmu yang bermanfaat. Nah, saya berpikir kalau kita bisa mewakafkan, kita harus membangun ini, dananya tidak ada, bagaimana? Ternyata di produk yang asuransi syariah ini, kita bisa berikrar wakaf untuk bisa membangun masjid, begitu. Di mana di dalam polisnya pun nanti akan tertera wakaf kita, perjanjian kita dengan Allah. Kemudian saya sangat berterima kasih sekali saya bisa bergabung dalam asuransi syariah ini, karena kita juga bisa menjadi peserta komunitas yang bisa saling tolong-menolong, di mana dalam program ini juga kita bisa menghibahkan dana kita itu untuk bukan saja untuk ahli waris kita, tapi juga untuk cita-cita kita membangun sebuah masjid seperti itu. Manfaat dari polis ini itu sangat bisa dirasakan oleh banyak orang. Seperti itu. Saya juga termotivasi karena kakek saya pun pernah membangun masjid sewaktu saya belum lahir, dan sampai saat ini masjid itu masih terpakai gitu ya, masih digunakan oleh warga sekitar. Jadi saya termotivasi, rasanya bahagia kita bisa mempunyai tabungan yang sifatnya amal jariah seperti itu. Mungkin itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan program ini bisa memberikan manfaat dan bisa mengajak teman-teman semua untuk mau berwakaf untuk bekal kita di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu Dian, Masya Allah ya, testimoninya sangat menginspirasi untuk kita semua.
Baik Bapak dan Ibu, karena waktu juga sudah mau menjelang maghrib, kita bersiap-siap diri juga. Untuk Bapak dan Ibu yang ingin tahu lebih jelas tentang kuantum wakaf, ya wakaf yang terencana pasti dan pasti besar banget, hanya dengan 10.000 sampai 100.000 atau jutaan rupiah pun Bapak dan Ibu bisa membangun masjid yang kita idam-idamkan. Insya Allah amal jariah, sedekah jariah kita dapat mendapatkan pahala jariah, dan saya ucapkan sekali lagi Bapak Ustadz Ainul Yakin atas ilmu jariahnya yang diberikan kepada kami semua, Bapak Ustadz Yulhamdi dan Ibu Dian Andriani, dan saya sampaikan juga kepada Bapak dan Ibu terima kasih atas kehadirannya di Zoom sore hari ini. Tidak lupa saya ucapkan mohon maaf sekali lagi atas kehilapan saya atau kekurangan dari fasilitas Zoom sore hari ini, dan jangan lupa di Jumat mendatang kami tetap membuat Ramadan ini semakin mendapatkan banyak ilmu jariah Bapak dan Ibu. Tetap kami akan melakukan atau menyiarkan melalui Zoom di Jumat sore pekan depan. Bapak dan Ibu boleh mengundang sebanyak-banyaknya teman, saudara, keluarga untuk mengikuti Zoom Ramadan di pekan depan. Ya, baik Pak Ustadz Jung, mungkin ada yang disampaikan kembali? Cukup, insyaallah. Cukup ya. Baik, kami ucapkan terima kasih dan kita akan tutup dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, ikhlas ya. Warahmatullahi